Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rahman yang masih terus bersemangat memakmurkan Masjid Ar-Rahman. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim, para ustadz, dan juga para jamaah ngaji nahwu Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu siang hari ini. Tadi Pak Muhrodi, saya berterima kasih sudah husnudzon kalau saya nyiapin materi, karena ternyata ini saya nggak siap. Jadi 3 hari ini sibuk ngurusi ada anak santri yang kecelakaan, jadi saya nggak begitu menyiapkan materi. Terus kemarin ada beberapa hal juga yang harus saya urus, sehingga saya belum menyiapkan materi secara khusus. Biasanya saya datang sudah siap, ini belum benar-benar siap. Tapi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa kita hari ini tidak akan materi dulu, tapi kita akan saya ajak untuk berkelana. Kita akan melihat bahasa Al-Quran. Mungkin sebagian jenengan belum sampai materi kita, mungkin sebagian belum sampai sana, tapi kita akan membahas. Semoga nanti apa yang kita bahas di dalam beberapa ayat ini nanti bisa membuat kita mendapatkan manfaat hidayah yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini ada Al-Qur'an terjemah, kalau jenengan mau ngambil Quran terjemah, monggo. Kita akan membuka, atau di handphone boleh. Kita akan mengkaji kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Ini Al-Kahfi ayat 60. Al-Kahfi ayat 60. Al-Kahfi 60. Baik, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini kalau di dalam terjemahnya Kemenak, ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Ini kemudian ada catatan 451, menurut sebagian mufassir pria itu bernama Yusha' bin Nun, salah satu pembesar Bani Israel. Berkatanya, aku tidak akan berhenti berjalan. Di sini dikasih dalam kurung berjalan, sebelum sampai ke pertemuan 2 laut, atau aku akan berjalan dalam kurung terus sampai bertahun-tahun. Ini versi terjemahan. Sekarang kita lihat bagaimana bunyi ayatnya. Bagaimana bunyi ayatnya. Wa idh qala. Ini nanti kita biar memahami bagaimana ayat ini diterjemahkan seperti itu. Prosesnya bagaimana. Wa idh qala. Matur nuwun. Ketika Al-Quran mengatakan idh, ini idh itu maknanya ketika. Apa maknanya? Ketika. Nah, ketika Al-Quran menyebut idh di ayat manapun, berarti kata para ulama tidak mungkin 3 idh itu harus ada fi'il. Ini kalau yang di An-Nur, beberapa yang mengikuti di An-Nur, insya Allah yang di sini mulai Jumat depan, nanti langsung dirapel saja.
Ini namanya dzaraf. Ketika itu berarti keterangan tentang waktu. Ketika itu berarti keterangan tentang waktu. Nah, ini saya ajak membahas dari sisi nahwu biar paham. Kalau kita ngomong ketika itu berarti harus dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab waktu itu harus ada yang diwadahi apa? Waktu itu kan hanya wadah. Berarti ini tentang apa? Berarti harus ada pekerjaannya. Nah, pekerjaannya apa kata para ulama harus ada, berarti harus dikira-kirakan sebelum itu ada wadhkur dan ingatlah. Nah, gitu ya. Dan ingatlah ketika. Jadi ingatlah itu mengapa kok tiba-tiba muncul ingatlah? Karena itu ketika itu berarti nggak bisa tiba-tiba dan ketika apanya itu. Dan ingatlah ketika. Jadi mengira-ngirakan lafadz yang kalau misalkan ditulis namanya uzkur, ingatlah. Berarti wa ilqala ini diperkirakan wadhkur dan ingatlah. Ketika ini baru maknanya ketika. Qala berkata. Telah berkata lebih tepatnya karena ini fiil madhi. Siapa yang berkata? Musa. Saya baca wa idh qala dan ingatlah ketika telah berkata. Siapa yang berkata? Musa. Nah, ini para ulama meyakinkan meskipun ada satu yang berpendapat lain tapi rata mainstream menyatakan ini ya Nabi Musa bin Imran, itu Nabi Musa. Lifatahu kepada fatan itu kalau jenengan cari di kamus maknanya itu pemuda. Nah, ini yang kemudian oleh Rasulullah dikatakan kalau kamu zaman Rasulullah itu kan zaman masih ada perbudakan ya. Itu Rasulullah menyatakan kalau kamu punya budak jangan kamu sebut ketika manggil hei budakku sini ya abdi, jangan. Kata Rasulullah suruh menyebut ya fataya, hei pemuda. Jadi pemuda yang terhormat. Artinya apa? Ini Al-Quran hanya mengatakan wa ilqala Musa li fatahu. Kalau kita baca terjemahnya bunyinya gimana? Ketika berkata Musa kepada siapa? Pembantunya. Ini kita nggak dapat maknanya. Tapi kalau kita mengerti bahasa Arab benar-benar, kita bisa tahu fatan itu makna aslinya seorang pemuda yang hebat, seorang pemuda yang baik, itu namanya fatan. Lu di sini ada pembantu kok disebut fatan. Ini akhlak. Nah, maka dalam posisi sepertinya ini Al-Quran sudah mengajarkan kita akhlak. Kamu kalau menyebut seseorang sebutlah dengan apa yang terbaik baginya. Misalkan kita punya pembantu, ya jangan disebut jongos, ya jangan disebut apalah, ya, kasih nama-nama yang terhormat. Nah, maksud saya dalam siang hari ini mengajak kita berselancar di dalam tafsir adalah kalau kita benar-benar memahami Al-Quran dengan bahasa aslinya, ya tentu dengan bahasa Arab, makna seperti ini akan kita temukan. Tapi kalau jangan baca ini, ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, ada makna khusus? Hanya jadi cerita, gimana? Tapi kalau kita pahami bahasa Arabnya tidak. Fatahu, li fatahu kepada pemudanya. Dan makna aslinya pemuda, kemudian yang dimaksud pembantu. Jadi belajar menghormati bahkan kepada orang yang secara derajat sosial lebih rendah daripada kita. Ini makna ayatnya. Kemudian la abrahu. Ini sebenarnya kalau yang lebih enaknya dimaknai bariha. Ini dari kata-kata bariha, itu temannya kana. Tapi jangan belum sampai di sana, kita pakai yang versi mudahnya. La abrahu, tidak akan berhenti siapa aku. Tidak akan berhenti berjalan maksudnya. Hatta ablugha, hingga sampai siapa aku majma'al bahraini, pada pada pertemuan dua lautan. Au amdiya, atau melewatkan siapa aku, ya ini diganti menjadi melewatkan aja. Melewatkan siapa aku
hukuban, wis keliru, atau melewatkan siapa aku hukuban pada masa yang panjang. Hukuban ini makna aslinya bertahun-tahun ya, tahunan itu hukuban. Kita ulangi lagi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya yang artinya pembantu, perkataannya begini, la abrahu, saya tidak akan berhenti, hatta tidak akan berhenti berjalan. Ini di sini ada kalimat yang dibuang, jadi maknanya yang tidak berhenti apa? Tidak berhenti berjalan. Kemudian hatta ablugha, hingga sampai siapa? Aku majma'al bahraini, pada pertemuan dua lautan. Au amdiya, atau melewatkan siapa aku? Melewatkan hukuban. Ini maf'ul bih harusnya. Maaf ini keliru ya. Hukuban pada masa yang panjang atau bertahun-tahun. Baik, sekarang kita analisa dulu secara nahwu. Saya langsung tanyakan yang ilmunya sudah jenengan kuasai. Qala, kalimat nopo? Fi'il apa? Hukumnya mabni apa? Mengapa mabni fathah? Boten tidak kemasukan. Tidak bersambung dhamir rafa mutaharik ataupun aw jama. Musa sebagai apa? Sebagian apa? Sebagian apa? Fa, kedudukannya fa'il. Fa'il i'rabnya harus tanda rafa'nya dalam mahal apa tanda rafa'nya? Ini sudah pernah tapi jarang ketemu. Napa? Ini terakhirnya berupa apa nih? Alif. Alif bisa berharokat betul. Betul. Berarti sebenarnya dia tetap dhammah, tapi dhammahnya hanya dikira-kirakan karena huruf akhirnya berupa alif. Musa niku kan nama orang, berarti dia masuk kategorinya apa sebenarnya? Isim tasniyah apa jamak? Isim mufrad. Isim mufrad berarti harusnya rofaknya dengan apa? Dhammah. Berarti di sini harusnya dhammah, tapi tidak bisa didomah karena huruf akhirnya berupa alif. Bisa dipahami ya? Makanya jangan terjebak ketika seperti ini, jangan lihat harokat. Musa kan fathah, fathah berarti nasab, jangan begitu ya. Jadi nanti kalau ke situ nanti terjebak. Kita ikuti Musa di sini sebagai pelaku dari qala, berarti sebagai fa'il. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Li fatahu, li kalimat napa? Huruf apa? Huruf jar. Berarti fata apa? Majrur, i'rabnya napa? Jar. Tanda jarnya kasrah. Mana kasrahnya? Dikira-kirakan. Bukan dalam mahal. Kalau dalam mahal untuk kalimat yang mabni. Ya, beda ya. Kalau dalam mahal untuk kalimat yang mabni. Kalau yang seperti ini kita bilangnya apa? Hanya dikira-kirakan. Karena ini dia berupa alif ini. Alif layyinah. Jadi kalau nggak ada hunya, ini kalau hunya saya hapus. Nah, ya, alif layyinah. Makanya jangan nanti kalau lihat di Quran itu tulisannya itu ngapain sih kok ada ini nggak ada alif apa ini? Kayak iya tapi nggak ada titiknya juga nggak ada bunyinya. Ini sebenarnya alif layyinah. Ini kalau saya hapus haknya, nah seperti ini. Ya, fatan. Bisa dipahami ya? Kalau di dalam bukan Quran nulisnya biasanya pakai alif tegak begini. Li fatahu. Berarti kita ulangi. Fata kedudukannya apa? I'rabnya tanda jarnya berupa kasroh. Kenapa kok pakainya kasroh? Isim mufrad, ya. Meskipun tidak nampak. Bisa dipahami ya? Coba yang ini ingat buatan jenengan. Hu namanya apa? Isim dhamir. Kedudukannya apa ini? Mudhaf ilaih. Leres. Mudhaf ilaih i'rabnya
jer. Tanda jernya hanya dalam mahal karena dia isim dhamir, hukumnya mabni. La abrahu, la tidak, kalimat napa? Huruf napa? Huruf nafi, masih ingat ya. Abrahu, kalimat apa abrahu? Fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari. Nggih, benar sekali. Nah, fi'il mudhari hukumnya napa? Ada tulisannya. Ternyata saya keliru nggih. Coba niki. Nah, misal. Jadi abrahu niki berarti napa niki? Fi'il napa? Mudhari. Hukumnya napa? Mu'rab. I'rabnya napa? Rafa. Mengapa kok harus rafa? Sepi dari amil nasib ataupun jazim. Terus tanda rafa'nya napa? Mengapa kok pakai dhammah? Karena isim mufrad. Lah wong fi'il kok isim mufrad. Napa? Sahih akhir, terus nggih. Fi'il mudhari yang sahih akhir, kan ini akhirnya berupa ha. Kita ulangi nggih. Abrahu kalimat napa? Fi'il napa? Mudhari. Nggih, dia kalau fi'il madinya itu bariha. Nah, fi'il madinya seperti ini, bariha. Ya, fi'il mudhari'nya yabrahu, bariha yabrahu, ya. Nah, ini fi'il mudhari'. Hukumnya apa? Tanda i'rabnya apa? Mengapa harus rafa? Nun amil jazim. Terus kemudian tanda rafa'nya dhammah. Mengapa? Sekarang fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Kenapa? Dhamir mustatir, ya. Jangan alif di sini, nggak ada hubungannya. Ini hanya kode penanda, tapi bukan dia fa'ilnya. Karena fa'il kan harus jatuh setelah fi'il, nggak bisa kan sebelumnya. Maka ini hanya penanda, ya, bukan dhamir harusnya di depannya di sini. Di sini harusnya dhamirnya, ya. Nah, berarti dhamirnya tidak nampak disebut dhamir mustatir. Berarti fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Kalau dimunculkan bunyinya apa? Ana. Kalau dimunculkan bunyinya ana. Ini muncul di sini maknanya aku. Bisa dipahami ya? Hatta, kalimat apa hatta? Ada yang tahu? Huruf napa? Hatta huruf bukan, ya. Hatta sehingga huruf jar, ya. Jadi hatta itu masuk huruf jar. Terus kemudian ini yang belum ablugha. Jadi kalau ada hatta kemudian di depannya ada fi'il mudhari', nanti fi'il mudhari'nya itu i'rabnya harus nasab. Nah, ini nanti insyaallah kita membahas di level kedua tentang amil-amil yang bisa menasabkan fi'il mudhari' dan amil-amil yang bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, kan kemarin kita baru kenalnya kalau nasab apa amilnya? Apa? Amil nasib apa? Contohnya apa? Lan, yang kemarin kita kalau yang sudah pernah ngaji an, lan, idzan, kai. Termasuk di dalamnya itu nanti ada hatta, ya. Tapi hatta ini sudah, yang penting hatta gitu aja. Nggak usah saya jelaskan lebar dulu. Jadi kalau ada hatta, setelahnya ada fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya harus nasab. Di sini nasabnya pakai apa? Tandanya fathah. Mengapa pakai fathah? Karena hatta itu amil yang menasabkan, maka fi'il mudhari' setelahnya i'rabnya harus tanda nasabnya pakai. Mengapa kok pakai fathah? Sahih akhir, nggih. Ngoten nggih. Misalkan hattanya di sini saya buang, misalkan nggak pakai hatta, bacanya
Abluhu ngeten. Nggih? Bisa dipahami ya? Nah, bacanya abluhu kalau tidak ada hatta. Kalau ada hatta, dia otomatis jadi nasab. Nah, begini. Jadi abluhu. Oh, hingga sampai siapa aku. Fi'il butuh pada fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Kalau dimunculkan berupa ana, aku di sini. Kata Nabi Musa kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti hingga aku sampai majma'al bahraini. Jadi napa majma'a? Apa itu maf'ul? Masih ingat napa maf'ul niku? Objek. Majma'al bahraini pada ini harusnya bukan pertemuan langsung tapi tempat pertemuan. Nah, tempat pertemuan dua lautan. Majma'a kedudukannya apa? Maf'ul. Maf'ul i'rabnya harus tanda nasabnya fathah. Mengapa pakai fathah? Isim mufrad. Al-bahraini jadi apa? Mudhof ilaih, ya, harus ingat pokoknya ada dua isim digandeng, isim yang kedua niku mudhof ilaih. I'rabnya harus tanda jarnya apa? Apa? Mengapa kok pakai ya? Isim tasniyah, ya, masih ingat. Tanda i'rab itu hal yang paling penting yang kita harus hafal kalau kita mau mengasah nahwu, ya. Isim tasniyah itu rofaknya pakai apa? Alif. Berarti kalau misalkan rofa dibaca bahroni. Kalau nasabnya pakai ya, jarnya pakai ya juga bahroini. Au amdia atau melewatkan siapa aku, ini sama amdia juga karena ada atof. Ingat ya, au ini termasuk huruf atof. Berarti amdia dihubungkan dengan ablugo di sini. Atau hingga melewatkan siapa aku hukuban pada masa yang panjang. Jadi Nabi Musa mengatakan, pokoknya saya tidak akan berhenti berjalan sampai saya ke tempat pertemuan dua lautan, atau kecuali atau saya melewatkan diri saya pada masa yang panjang. Pokoknya saya nggak akan berhenti kecuali ketemu dua lautan, atau saya akan menjalani ini pada masa yang panjang yang bertahun-tahun. Saya rela. Nah, ini gara-garanya sudah ada yang tahu ini kisah tentang apa? Di satu saat Nabi Musa pas lagi khutbah, ya, terus orang-orang Bani Israel ini melihat Nabi Musa itu begitu hebat sekali dengan kecakapannya, dengan mukjizatnya mengalahkan Fir'aun, kemudian mendapatkan Taurat dan segala macam, sampai kemudian jenengan ini alim sekali, ilmu jenengan luar biasa sekali sampai kita selamat seperti ini. Apakah ada di muka bumi yang lebih hebat dari Anda? Nah, dari jenengan ilmunya. Apakah ada makhluk Allah yang lebih berilmu dari Anda? Kata Nabi Musa, ya enggak ada. Nabi Musa dengan pedenya enggak ada, ya enggak ada. Dalam riwayat yang lain, siapakah yang paling memiliki ilmu, paling banyak ilmunya di muka bumi? Ya saya, kata Nabi Musa begitu. Nah, terus kemudian langsung ditegur. Itu karena Nabi, enggak boleh, enggak layak Nabi bilang begitu, ditegur langsung oleh Allah. Ditegur, Musa, ada makhlukku yang lebih hebat darimu, ada hambaku, bahasa Allah, ada hambaku yang lebih hebat darimu. Masa enggih ya Allah? Iya, kamu bisa ketemu dengan dia di pertemuan dua lautan. Nah, nih ya, kamu bisa menjumpai dia di Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Konon di itu Yordania, pertemuan laut apa itu namanya, dan laut itulah di daerah sana. Nah, konon di situ, ini ulama banyak sekali penafsirannya di mana tempatnya, tapi itu nggak penting bagi kita. Yang penting adalah Nabi Musa kemudian langsung tunduk kepada Allah. Bagaimana saya ketemu dengan dia? Kamu
telusuri lautan, ya, kamu telusuri lautan sambil bawa ikan. Kalau ikan kamu hilang, ya di situ nanti tempat kamu bertemu. Nah, gitu nggih. Maka perhatikan ini omongannya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya tidak akan berhenti berjalan hingga saya sampai ke tempat pertemuan dua lautan itu yang disampaikan oleh Allah, atau biarlah saya melewatkan masa yang panjang untuk mencari ini. Artinya apa? Orang kalau mau cari ilmu itu semangatnya harus seperti itu. Jangan nggak paham sehari dua hari. Cari ilmu ini Nabi Musa ini. Nabi Musa ini belum belajar loh, ya. Baru mau nyari guru ini. Oh, nyari guru aja semangatnya. Pokoknya saya akan cari sampai ketemu. Nah, saya akan cari sampai ketemu. Jadi kita lu paham nggak paham urusan, karena nanti Nabi Musa akhirnya nggak paham juga nanti. Nanti diceritanya Nabi Musa nggak paham. Tapi semangatnya harus tetap semangat 45. Dan ini hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Ada sebagian ulama yang menafsirkan, tapi ini tidak populer penafsiran ini. Bahraini, tapi tidak populer, ya, tidak populer. Bahraini ini termasuk isyarat pertemuan Nabi Musa nanti dengan Nabi Khidir, itu pertemuan dua lautan ilmu Allah, ya, dua lautan ilmu Allah. Yang satu ilmu syariat yaitu Nabi Musa, yang satunya ilmu hakikat yaitu Nabi Khidir. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu tidak populer. Kita lanjutkan. Falamma balagha majma'a bainihima, falamma balagha, maka ketika, lama itu maknanya sama dengan idza, maknanya ketika, ya. Saya munculkan lagi. Ketika kemudian, maka ketika falamma balagha, ketika sampai, ingat balagha dibaca panjang. Balagha kalimat apa coba? Fi'il apa? Fi'il madi. Bertemu dengan apa? Balagha alif apa namanya? Tasniyah. Maka balagha maknanya apa? Ketika sampai, ya, ketika telah sampai. Siapa yang sampai? Keduanya. Siapa keduanya ini? Kok Khidir dan Musa? Sinten? Musa dan pembantunya. Kan yang sudah disebut siapa? Musa sama Fatahu. Ya. Berarti di sini falamma balagha, maka ketika telah sampai siapa? Keduanya itu Musa dan membantunya. Inilah mengapa kemudian tajwid itu penting sekali dalam menjaga makna. Kalau saya ilangi, saya baca pendek, falamma balagha majma', berarti siapa yang sampai? Satu orang. Padahal ayatnya bilang dua orang. Itu bahasa Arab susahnya, ya. Jadi bahasa Arab ini panjang pendek ngefek terhadap makna. Makanya kemudian ini besok penting sekali ada tahsin. Kalau jenengan pengen bacaannya bagus, ikuti program tahsinnya. Ngeten nggih. Wah, enak, saya ini cuma ngomong ngeten mawon, begitu jenengan ikut saya dapat pahala yang sama. Jadi makanya saya nggak usah ikut jenengan. Ya, saya dulu ngaji tahsin itu ya lama. Itu kan besok kitabnya itu Tuhfatul Atfal. Itu sebenarnya kalau untuk yang versi pemula banget itu kitabnya namanya Hidayatus Sibyan. Setelah itu untuk anak kecil Hidayatus Sibyan. Nanti naik lagi pakai Tuhfatul Atfal. Nah, besok monggo ikut ngaji itu untuk memahami bacaan-bacaan di dalam Al-Qur'an. Karena ini tadi panjang pendek sangat ngefek terhadap makna. Maka ketika telah sampai, siapa yang sampai? Keduanya, yaitu Musa dan pembantunya itu. Sampai pada apa? Majma'a bainihima. Jadi apa? Majma'a maf'ul, pada tempat pertemuan antara keduanya. Nah, apa keduanya ini? Majma'a bainihima. Apa? Bainihima sebenarnya apa? Himanya kemana? Tempat pertemuan apa?
bisa dua-duanya, ya. Bisa saja dua laut, ini lebih dekat maknanya. Bisa saja untuk Musa dan Khidir. Tapi yang lebih dekat di sini tempat pertemuan apa? Dua lautan ini yang lebih dekat maknanya. Ketika telah sampai di situ, nasia, maka lupa. Siapa yang lupa? Keduanya ada alif. Keduanya. Lupa apa? Hutahuma, pada ikan keduanya. Ya. Kan Allah bilang, nanti kamu jalan di pinggir laut bawa ikan. Kalau ikannya kok hilang, ya di situ tempat. Nah, terus Nabi Musa saking semangatnya lupa tentang ikan. Nah, kita coba telusuri lagi. Fattakhadha, lalu mengambil. Siapa yang mengambil? Si ikan ini. Sabilahu, pada jalannya, fil bahri, di lautan. Saroba, ini harusnya maf'ul mutlak, dengan melompat, ya. Nah, ketika dia sudah sampai di situ tempatnya, ikannya melompat. Tapi nanti kita cek, perhatikan. Di sini berarti kalau kita lihat terjemahnya dulu, nggih. Ayat berapa? 61. Kita lihat terjemahnya, nanti jenengan saya tunjukkan bagaimana perbedaan antara terjemah dengan kalau kita melihat langsung ayatnya. Kita tampilkan terjemah. Monggo kita baca bareng-bareng niki terjemahannya. Jenengan baca, monggo. Baca. Ketika sampai pertemuan dua laut, nggih, tadi yang kita bahas, sudah, mereka lupa ikannya. Terus ikan mereka mengambil jalan ke laut itu. Oke. Kita masuk dulu ke ayat berikutnya. Falamma jawaza, maka lama, apa lama? Ketika. Maka ketika telah melewati, siapa? Keduanya. Pakai alif lagi. Siapa berarti? Musa dan belum. Oh, jawaza nggih, siapa tadi? Musa dan pembantunya atau Yusha bin Nun, ya, dalam riwayat Yusha bin Nun. Hilang. Mana tadi? Kok hilang? Alifnya kok hilang? Nah, gini. Qala, terus berkata. Siapa yang berkata? Musa, karena di sini lifatahu, berarti yang berkata Musa. Lifatahu kepada pembantunya, pemuda yang dia bawa tadi. Berkatanya begini, atina, datangkanlah siapa kamu, maksudnya bawalah siapa kamu, membawa na pada kami, bawalah kepada kami. Atau berarti ini harus kita baca dulu kalau mau menerjemah. Kamu datangkanlah pada kami, atau kamu bawalah kepada kami, ghoda anak, pada makanan kami. Berarti kan makanan kita, ya. Atina, ini jangan kami, ini kita. Ghoda anak, pada makanan kita. Bawa ke sini makanannya. Berarti tadi Nabi Musa membawa apa? Bekal. Nah, ini perhatikan, kita kalau mau bepergian itu sunnahnya harus membawa bekal. Artinya apa? Jangan sampai pergian, wah sudahlah, saya bismillah lillahi ta'ala. Wah, enggak, tanpa sangu, maka kita akan kerepotan dan merepotkan orang lain, tidak boleh. Nah, kemudian kata para ulama, lu sedang hanya bepergian saja syariatnya kita disuruh membawa bekal, apalagi menghadapi kematian. Nah, gitu ya. Jadi pergian aja harus bawa bekal. Nah, atina ghoda'ana. Laqad laqina, sungguh benar-benar telah menemukan siapa? Kami min safarina, dari perjalanan kita. Ini lebih tepatnya kita. Ini yang memasukkan salah. Siapa kita? Hada, ya. Pada perjalanan ini nasoban, pada keletihan, ya. Dari sini ini sedikit salah ini. Kita sudah menemui keletihan. Kita sudah letih dalam perjalanan ini. Perhatikan di sini ghoda'ana. Oh, sebentar, kita lanjut lagi. Qala, lalu berkata. Di sini yang berkata ganti, si pembantunya, si
Yusa si fatahu, aro'aita, apakah melihat siapa kamu wahai Nabi Musa, id awaina, ketika berlindung siapa kami, ila sokhroti, ya, pada batu, fa inni, maka sungguh aku adalah nasitu, telah lupa siapa aku, alhuta, pada ikan. Waktu itu saya lupa itu ikannya. Kenapa? Ikannya ternyata jalan ke air. Wa ma angsanihu, dan tidak membuat lupa ni padaku. Ini kebalik ini. Ini maf'ul ini. Ini yang inputkan salah. Ni padaku, hu, pada ikan tersebut, tidaklah membuat aku lupa terhadap ikan itu, illa syaitonu, kecuali setan, an alqurohu, untuk aku mengingatnya, wattakhadha, dan mengambil siapa ikan itu tadi, sabilahu, pada jalannya, fil bahri, ke lautan, ajaban, dengan cara yang aneh. Ini maf'ul mutlak. Dah, saya jelaskan sedikit, dan perhatikan di sini ada beberapa kata yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di sini ternyata ikannya tadi diketahui jalan ke laut. Ternyata ikannya itu ikan hidup atau ikan sudah mati? Hidup atau mati? Nah, itu pendapat yang kuat. Itu ada dua pendapat. Orang-orang modern bilang nggak mungkin, masa ikan mati jalan, ya. Orang-orang modern, penafsir-penafsir yang modern biasanya melogikakan begitu. Dia ini ikannya melompat ke laut, berarti ya ikannya hidup. Tapi kalau kita lihat cek ayatnya, ini tadi atina ghoda'ana, bawa sini makanan kita. Berarti ikannya mati apa hidup? Mati. Dan ini kemudian cocok dengan kata-kata di sini, bahwasanya ikannya itu masuk ke laut ajaban, dengan cara yang aneh. Berarti ikannya mati apa hidup? Mati. Makanya ada dua pendapat, tapi yang kuat menyatakan ini ikannya mati, karena itu ikan itu sebenarnya mau dipakai untuk makan. Terus ada ulama yang lucu menilai. Coba sebentar. Ini tadi sebenarnya tahu nggak si pembantunya tentang ikan? Pembantunya tahu nggak tentang ikan yang masuk ke laut? Pembantunya tahu buat melihat nggak ikan yang masuk ke laut? Tahu kan? Ini kan? Dia bercerita wattakhadha an azkura, ya. Berarti dia tahu, si pembantunya tahu. Nabi Musa tahu betul? Betul. Terus kemudian sebenarnya yang tahu ikannya melompat siapa? Pembantunya. Terus yang lupa menyampaikan kejadian ini siapa? Pembantunya. Tapi di atas kita lihat Allah menyampaikannya siapa yang lupa? Nasya, siapa yang lupa? Keduanya. Padahal yang lupa sinten? Pembantunya. Tapi di sini dikatakan yang lupa. Kok aneh, Quran bertentangan ini. Wong yang di bawah yang mengatakan wa ma angsanihu, tidaklah membuat lupa kepadaku terhadap ikan itu kecuali siapa yang ngomong niki wau? Pembantunya. Tapi di atas dikatakan yang lupa sinten? Keduanya. Artinya apa? Kalau kita menjadi pimpinan itu kita harus menanggung kesalahan anak buah. Nggih. Nabi Musa sebenarnya nggak ikut lupa, anak buahnya yang lupa. Tapi Nabi Musa nggak boleh, kamu yang lupa, bukan saya, nggak boleh. Al-Quran mengatakan keduanya. Nabi Musa bertanggung jawab terhadap kesalahan bawahnya. Nah, ya. Jadi orang tua misalkan ada anaknya kok melakukan kesalahan, ini anak saya Pak, mohon maaf ya, saya sebenarnya sudah, nggak boleh ngomong begitu. Anaknya salah ya sudah, mohon maaf Pak, ini mungkin kelalaian saya dalam membimbing anak. Ambil bagian dalam kesalahan itu, namanya tawadhu. Al-Quran ngajarin kita tawadhu. Lah, penjelasan seperti ini bisa kalau kita konfirmasi ayat dengan pengetahuan nahwunya tadi. Di sini fa'ilnya berdua, kok di bawah ceritanya satu. Paham ya? Nah, ngata. Nah,
Ini Al-Quran, maksud saya begitu, bahwa Al-Quran ini semakin nanti kita masuk ke dalam lagi, ada lagi pelajaran. Sampai sekarang saya kalau terkadang itu tiba-tiba ingat terhadap satu ayat terus, loh ayat ini kan punya makna begini, padahal ayat itu sudah saya baca berulang kali. Itu terkadang masih keluar lagi makna yang lain. Itu Al-Quran, semakin dalam semakin keluar lagi ilmunya. Nah, baik, ini bisa dipahami ya. Nah, ini yang maksud saya kita berselancar membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu nahwu. Hutahuma di sini fa'ilnya keduanya, ya. Berarti di sini kita harus mengambil bagian dari kesalahan orang yang menjadi tanggung jawab kita, istri, anak. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Sudah, kita lanjut langsung ke sini. Saya mau menyampaikan lagi beberapa hal. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sudah. Qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma angsanihu illa syaiton. Ya, kita perhatikan di sini. Wa ma angsanihu. Ini termasuk bacaan aneh ya. Harusnya standar kaidah. Jadi kita harus ngerti, nahwu itu munculnya jauh setelah Al-Quran. Bahasa itu ada dulu, baru kemudian ada tata bahasa. Ya, jangan keliru. Bukan tata bahasa dulu baru ada bahasa. Orang sudah berbahasa dulu, baru kemudian muncul tata bahasa, kaidah. Maka kaidah itu tidak bisa menyalahkan bahasa. Paham ya? Saya ulangi. Dalam bahasa Arab khususnya, orang sudah berbahasa Arab dulu, muncul Al-Quran dulu, baru kemudian untuk menjaga makna Al-Quran para ulama membuat kaidah-kaidah bahasa. Maka kaidah bahasa itu hanya berlaku secara umum, tidak bisa berlaku secara semuanya, secara total enggak. Hanya berlaku secara umum, tapi tetap setiap kaidah ada pengecualian. Contoh, ini kalau standarnya nggak bisa dibaca angsanihu, angsanihi. Coba jangan baca. Kalau hi apa fihu? Fihi. Ya, jadi kalau sebelumnya ya sukun itu berarti haknya diharokati hi. Wa ma angsanihu, maka ini nanti di dalam Al-Quran termasuk gharaibul Quran, bacaan-bacaan yang aneh di dalam Al-Quran, karena standar umumnya angsanihi, tapi di sini dibaca angsanihu. Wa ma angsanihu, dan tidak membuat lupa ni kepadaku hu terhadap ikan tersebut, siapa illa syaiton, kecuali setan. Tidaklah membuat saya lupa terhadap ikan itu kecuali setan. Perhatikan, kalau kita melakukan kesalahan jangan dinisbatkan kepada Allah, tapi nisbatkan kepada setan dan diri kita. Nah, maka nggak boleh kita mengatakan, wah ini karena saya ditakdirkan begini, nggak boleh. Meskipun hakikatnya itu yang terjadi, ya, tapi kita harus mengatakan ini karena setan. Jadi setan itu didamel elek-elekan, damel kambing hitam itu, katakan ini setan. Sebagaimana Nabi Musa waktu jotos orang, kemudian orangnya meninggal, Nabi Musa juga mengatakan hadza min amalis syaiton, ini bagian dari perbuatan setan. Nah, berarti jenengan harus mengakui, misalkan anaknya hanya salah sedikit terus jenengan uring-uring, jenengan harus, wah setan ini tadi. Nah, berarti kita sempat dirasuki setan. Ya, dengan begitu maka kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk itu, karena perbuatan buruk langsung kita nisbatkan kepada setan. Sedangkan Allah mengatakan setan itu musuh apa sahabat kita? Musuh. Berarti nanti kalau kita wah nguring-nguringan iki setan iki, berarti akhirnya kita akan nguring-nguringan buatan. Lah kita itu kadang sudah salah tadi mencari pembenaran terhadap kesalahan. Lah enggak marah gimana saya? Loh, ini kan membenarkan. Kadang kita itu, coba ayat Al-Quran misalkan, orang mutakin punya ciri gimana? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarahnya. Kata Rasulullah dalam berbagai riwayat, la taghdab, yang kamu pokoknya jangan marah, ya. Kamu asal jangan marah, maka kamu akan masuk surga, dalam ayat, dalam riwayat yang lain.
La taghdab ada 3 kali Rasulullah. Pokoknya jangan marah-marah. Loh, Rasulullah bilang jangan marah. Allah bilang kamu harus bisa menahan amarah. Terus kita ngomong yang sebaliknya. Gimana saya nggak marah? Berani-beraninya kita itu. Ya, nggih mboten. Sering mboten kita seperti itu. Sering. Istri ada salah sedikit atau salah banyak sekalipun, terus kita, "Loh gimana saya nggak marah?" Lah dia. Loh Allah jelas-jelas wal kadhiminal ghaidha la taghdab kata Rasulullah. Terus kita kok malah berargumen. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah seperti itu, langsung katakan ini setan ini. Agar kita menjauhi itu, jangan malah mencari pembenaran. Maka kita hadza min amali syaitan wa ma ansanihu illa syaitan. Wah, lupa ini gara-gara setan. Nah, lain kali biar kita mencari cara untuk tidak lupa dengan cara dicatat, dengan cara mohon untuk diingatkan, nah, dan sebagainya. Wa ma ansanihu illa syaitan, ini yang kita harus ingat. An azkurah, untuk saya mengingatnya. Nah, kok sudah jam 2. Sudah nggih. Situ dilanjut mboten nggih? Pun cekap? Lanjut kedik nggih. Masih saged waktunya. Masih nggih. Terus sudah kita langsung skip aja sedikit. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini yang kemudian disebut, diistilahkan dengan ilmu ladunni. Ilmu apa? Ladunni. Fawajada, maka kemudian saya baca cepat mawon nggih. Ini langsung ke tafsir saja, nahwunya kita tinggalkan sedikit. Fawajada, maka mendapati siapa keduanya, yaitu Nabi Musa dan Yusha, abdan pada seorang hamba min ibadina, dari hamba-hambaku. Ingat, derajat tertinggi di dalam agama adalah abdun. Ya, ingat-ingat ini. Maka kita itu akan menjadi orang yang hebat kalau kita benar-benar bisa mengabdikan diri kita, hidup kita kepada Allah. Ini yang kemudian kita disebut dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Kalau kita benar-benar sudah na'budu, maka kita disebut abdun. Siapa ini orang yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah? Berarti dia waktunya dipakai untuk Allah, tenaganya dipakai untuk Allah, rizkinya, keuangannya dipakai untuk Allah semua. Ini abdun. Nah, perhatikan satu ayat yang lain. Gimana itu? Ya ayyuhan nafsu, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan. Sudah, perintahnya perhatikan. Fadkhuli, maka kamu masuklah. Fi ibadi, masuklah dulu dalam kategori sebagai hambaku. Kalau kita sudah masuk sebagai kategori hamba Allah, lanjutannya gampang. Adkhuli jannati, baru masuk surga. Maka nanti kita itu yang belum mengabdikan dirinya ya sepenuh hati kepada Allah sampai mati, ya meskipun dia syahadat ya dibakar dulu untuk mensucikan selain Allahnya ini, disucikan dulu di neraka. Lah kita mau mensucikan diri kita di dunia atau mensucikan diri kita di neraka? Nah, itu pilihan ya. Maka kalau agar kita bisa masuk surga, apa dulu syaratnya? Fi ibadi dulu, masuk dulu kamu ke dalam golongan hambaku. Lah kita menghamba kepada siapa dulu ini? Istri? Apa ada istri? Abadam min ibadina atainahu. Ingat, orang menjadi hamba Allah itu memiliki dua hal ya. Yang pertama rahmat, karena dia mendapat rahmat dari Allah, min indina, dari sisi Allah. Yang kedua wa 'allamnahu, dan kami telah mengajarkan kepadanya, milladunna, dari sisi kami ilmu. Orang itu menjadi abdi ini kalau dia mendapat rahmat dan ilmu. Maka rahmat dari Allah harus kita upayakan. Gimana cara mengupayakannya? Jenengan cek ayat-ayat Al-Quran. Kalau ketika jenengan tadarus, kok ujung ayatnya berbunyi la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Itu jenengan cari sebelumnya. Apa ini syaratnya biar dirahmati ini? La'allakum itu agar, itu pasti. Jadi agar kamu dirahmati itu pasti di situ Al-Quran. Caranya gimana biar dirahmati? Baca ayat sebelum itu. Jadi jangan kalau biar dirahmati, caranya Allah agar merahmati kita gimana? Cari ayat-ayat Al-Quran yang penutupnya la'allakum turhamun. Kemudian yang kedua,
Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu itu ada dua, Pak. Ada ilmu yang dipelajari, ada ilmu yang diberitahukan. Jenengan bisa saja ketika misalkan dulu pertama ketemu saya, di antara jenengan ada yang bertanya kepada saya, namanya sinten, Pak? Saya jawab, nama saya Wahyudi. Ini berarti jenengan berupaya untuk mengetahui, namanya belajar. Ilmu yang taunya lewat belajar. Ada orang yang tiba-tiba duduk di sini terus saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Wahyudi. Berarti dia tidak mencari tahu, tapi saya beri ilmu dari Allah ada dua. Ya, makanya kemudian di situ dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian yang kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada dua ilmu dari Allah. Ada yang Allah ilmu yang diberi setelah dia mengupayakannya, mempelajarinya. Ada yang orang yang tidak mempelajari, tidak mengupayakan, tapi langsung diberi oleh Allah. Namanya milladunna ilmah, ilmu yang diberikan langsung tanpa dia berupaya. Nah, ya. Nah, ini nanti sebagian dari kita juga terkadang mendapatkan ini, tentu dengan levelnya masing-masing. Ada mungkin saya dalam beberapa kali sering mendapatkan ilmu yang model seperti ini. Misalkan ketika sholat saya tiba-tiba teringat satu ayat plus maknanya. Ayat ini kan ada maknanya ini. Iya ya. Saya angan-angan. Terus kemudian setelah selesai sholat saya buka-buka kitab tafsir. Ternyata saya ketemu pendapat ulama yang menyatakan maknanya memang begitu. Nah, itu berarti saya diberitahu dulu sebelum saya mempelajari dan mengkonfirmasi itu. Nah, ini namanya ilmu. Nah, tapi ilmu yang seperti itu kita semua hampir semuanya dikasih, tapi dengan levelnya masing-masing. Berarti caranya untuk menjadi orang dekat tadi, cari upaya untuk mendapatkan rahmat dan ilmu. Makanya kemudian ada hadis yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan. Barang siapa kok melakukan satu upaya untuk bisa memperoleh ilmu, itu enggak harus dapat dulu, tapi dia melakukan upaya untuk dapat ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan dia menuju surga. Mempermudah itu artinya bagaimana? Bisa jadi dia dikasih hidayah, dikasih rasa nyaman dalam ibadah, dimudahkan ibadahnya, dibersihkan hatinya. Itu namanya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu penting. Jenengan sini semangat aja. Ngaji ikut majelis taklim semangat mawon ya. Ngantuk-ngantuk lah enggak apa-apa. Jenengan kita duduk di sini ngantuk. Jangankan yang ngantuk, yang duduk di majelis ilmu tanpa niat untuk mendengarkan, ikut duduk saja. Itu sama Allah perintahkan itu kasih naungi dia dengan sayapmu. Itu malaikat disuruh begitu untuk mendoakan orang-orang. Apalagi yang niat, kalau rumahnya jauh-jauh sana. Masya Allah. Okay. Apalagi ilmunya tentang Al-Quran. Maka besok monggo untuk datang mengikuti tahsin Al-Quran. Qala lahu Musa. Nah, udah jam 2 lebih. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Perhatikan ini. Qala kemudian berkata lahu kepadanya, siapa Musa? Hal attabi'uka, apakah boleh mengikuti siapa aku kepadamu? Ala an tu'allimani, agar engkau mengajarkan kepadaku mimma dari sesuatu ulimta yang kamu telah diajarkan rusdan ya pada ilmu tersebut. Boleh enggak saya ikut jenengan agar saya dapat ilmu seperti yang Allah telah kasih kepada jenengan atau yang telah diajarkan kepada jenengan? Nah, ini hal attabi'uka. Ini kalau dalam bahasa Arab itu bertanya, memohon dengan sangat halus. Pak, apakah boleh? Nah, itu ya, apakah boleh saya ikut jenengan? Nah, kira-kira begitu. Jadi kepada orang yang lebih alim, ini bahkan Nabi ketika Allah menyatakan ada hambaku yang lebih alim, itu harus sopan. Nah, ini bahasanya harus hal attabi'uka, apakah boleh saya ikut sama jenengan? Qala dijawab oleh Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu gak akan bisa sabar ada saya. Pakai lan tastati'a, kamu tidak akan mampu
ya, ma'iyah bersamaku ya sobron pada kesabaran atau apanya sobron kesabaran. Nah, ini ayat ini yang mau saya singgung. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa, dan dalam keadaan bagaimana tasbiru engkau sabar ala ma atas sesuatu lam tuhit yang tidak meliputi siapa kamu bihi terhadapnya apanya khubron pengetahuan. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak memahaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan, kita itu kalau mau sabar berarti kita harus tahu ilmunya. Dan sabar itu menjadi patokan di dalam agama, di dalam ketakwaan. Orang yang tidak bisa sabar karena dia nggak paham. Kalau kita bisa paham, kita pasti sabar. Coba sekarang saya cek begini. Misalkan ada antrian sembako panjang. Untuk dapat sembako, orang rela untuk antri berlama-lama, berpanas-panasan, berdesak-desakan, karena dia tahu sampai di sana nanti saya akan dapat sembako. Maka kalau kita tahu betapa misalkan ketika kita diuji, ujian itu akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekali, tentu kita akan sabar atas musibah itu. Orang tidak sabar menghadapi musibah karena dia nggak paham musibah itu untuk apa. Sehingga ada satu riwayat, ada orang yang nanti di akhirat itu kemudian dia mendapatkan pahala banyak sekali. Dia langsung, ya Allah, ini pahala dari mana? Saya nggak pernah punya amal sebanyak ini. Kata Allah, ingat gak dulu di dunia kamu saya uji dengan sakit dan kamu sabar menerima ujian itu. Kata dia langsung, ya Allah, tahu begitu mending saya engkau buat sakit sejak lahir. Lah karena kita nggak paham. Lah jangan sampai sadarnya kita itu nunggu di waktu itu maksud saya. Ya. Jangan sampai sadarnya kita ketika sudah terlambat, maka kita kemudian diingatkan oleh Allah. Kalla saya'lamun tsumma kalla, sudah nanti dia akan tahu nanti. Jangan sampai tahu kita itu kalau lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal, jangan sampai taunya pas sudah depan sama neraka. Aduh, tahu begitu loh, tahu begitu. Udah dikasih tahu nggak percaya kok tahu begitu. Nah, ya. Jadi monggo untuk kita bisa menahan amarah, untuk bisa memaafkan orang lain. Kalau diuji, sabar. Kalau ada orang yang buruk kepada kita, kita balas dengan yang baik. Itu dengan sebuah keyakinan, kesadaran ini semua sedang dilihat oleh Allah. Lah kalau kita nggak benar-benar meyakini itu tidak menjadi ilmu, maka ya kita nggak akan sabar. Maka kemudian di peristiwa berikutnya nanti Nabi Musa pengetahuannya ilmunya syariat, maka nanti di 3 perjalanan ini Nabi Musa komplain terus, wah jenengan ini mau ada perahu baik-baik kok malah dirusak, ada anak nggak salah kok jenengan bunuh, ngapain ini mendirikan ini tembok mau ambruk kok dibangun, kalau begitu kita bisa minta upah untuk makan, mereka kita minta makan nggak dikasih, udah ini sudah kita bangun, ayo kita minta upah. Komplain terus karena tidak tahu hakikat yang dilakukan oleh Khidir. Lah, makanya kita juga harus ingat dalam menjalani hidup kita, itu kita harus melihat hakikat kehidupan kita. Kalau sedang diberi sakit, kita harus ingat yang memberi sakit. Berarti komplain kepada sakit, berarti komplain kepada Allah. Kata Allah, kamu itu banyak dosa, mau tak kurangi dengan cara yang mudah, malah komplain. Kamu itu saldomu belum cukup untuk masuk surga, ini mau tak buat cukup dengan cara ini, malah komplain. Ini Allah jadi geleng-geleng, kira-kira begitu. Lah ini kira-kira kisah inilah yang harus kita ambil dari kisah ini. Tapi kalau tadabbur ayat benar-benar satu persatu kita dalami maknanya, itu mungkin butuh waktu yang lama. Makanya kita belajar nahwu untuk ya kalaupun nanti nggak tembus di jenengan, moga-moga ke putranya, walaupun tidak ke cucunya. Kan nanti putra atau cucu jenengan amal, jenengan di dalam kubur tengok-tengok pun dapat, ya, itu enaknya. Jadi Allah sudah membuat cara yang mudah sekali. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa mendapat sedikit saya satu ini untuk penting kita sebagai orang tua.
sebentar, lantas tiama kalau la ta'khidni manasitu wa la tarikni fangtalaqa. Nah, nah niki. Wa ammal ghulamu, nggih, kisahnya tentang apa, Pak? Anak yang tiba-tiba dibunuh. Oh, niki kita semua mungkin sudah paham ceritanya. Anak yang dibunuh, wa ammal ghulamu, perhatikan niki kata-katanya. Fakana, maka ada siapa abawahu, kedua orang tuanya si anak itu tadi adalah mukminaini, dua orang yang mukmin. Fakhosina, maka khawatir siapa kami ayyurhikohuma, pada adanya mendorong siapa dia si anak itu huma kepada kedua orang tuanya tughyanan, pada kedurhakaan wa kufran, dan kekufuran. Si anak itu kedua orang tuanya mukmin. Ingat di sini mukmina ini bukan amanah, tidak amanah keduanya telah beriman, tidak, tapi mukminah ini berarti imannya menancap benar-benar sempurna di dalam hatinya. Ada dua orang yang beriman yang kemudian punya anak, yang anaknya ternyata secara tulisan di Lauhul Mahfuz ini kalau besar akan ada dia akan menjadi anak yang durhaka. Dan karena saking cintanya kedua orang tuanya, bisa saja orang tuanya tergelincir ngikut si anak. Tapi kemudian Allah menyelamatkan si anak pas waktu masih kecil dibunuh, sehingga karena mati waktu kecil berarti tidak dosa. Terus kemudian digantikan. Nah ini fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu, maka saya berharap Tuhannya menggantikannya dengan yang lebih baik, wa aqraba ruhmah, dan lebih menyayangi. Nah, kita perhatikan di sini yang melakukan pembunuhan sinten? Yang melakukan pembunuhan sinten? Nabi Khidir. Kita perhatikan ayat yang mulai dari sini sedikit-sedikit ya. Pertama perahu yang merusak perahu sinten? Ini ayatnya jenengan baca. Fa'aradtu, maka berkehendak siapa? Aku, pakai nyatu. An aibaha, untuk merusaknya. Tapi dalam hal anak, Nabi Khidir mengatakan fakhosina, pakai na, ya, fa'aradna, pakai na, merusak kapal itu pakai aku. Berarti kalau sesuatu yang benar-benar nampak negatif tidak boleh sama sekali kita kaitkan dengan Allah, ya, nggak boleh dikaitkan. Itu Allah nyuruh saya, nggak boleh. Itu saya merusaknya. Tapi ketika membunuh ini tadi dikatakan kami, ya, fa'aradna, maka artinya apa? Anak kecil ketika dibunuh terus baik apa enggak, Pak? Untuk anak kecilnya baik, karena dia kan nggak jadi punya dosa, ya. Tapi pembunuhannya buruk apa enggak? Pembunuhannya tetap buruk. Maka Nabi Khidir menggunakan redaksi na. Keburukan pembunuhan itu saya, kebaikannya itu Allah. Ya. Dan ini nanti berbeda dengan yang ketiga. Wa amal jidaru, terkait dengan dinding yang kemudian dibangun oleh Nabi Khidir, itu pakainya redaksinya beda lagi. Fa'aroda robbuka, ini sudah tidak ada Nabi Khidirnya, karena ada bangunan mau roboh dibangun, ada sisi buruknya, betul? Nggak ada. Karena nggak ada sisi buruknya, baik semua, langsung dinisbatkannya kepada siapa? Allah, Rabbuka. Nah, satu. Yang kedua, ini tadi perhatikan, orang tua yang mukmin, yang imannya baik, menyelamatkan anak. Jadi kalau pengen anak-anak kita selamat, tidak hanya kita mendidik anak, tapi iman kita juga harus benar. Kalau iman kita benar, keimanan kita bisa saja menjadi dalam tanda kutip pertimbangan Allah terhadap anak kita. Ya, perhatikan ini ayatnya. Itu kedua orang tuanya beriman, maka dipertimbangkan anaknya yang mau kemungkinan nanti dia bisa menjadi kufur, dibunuh di waktu kecil. Dan yang terakhir ini, yang masalah dinding yang dibangun
fakana li ghulamaini, itu adalah milik dua orang pemuda yatimaini yang yatim keduanya, fil madinati, di kota. Wa kana tahtahu, dan di bawahnya itu kangzun, ada harta simpanan, lahuma, untuk anak yatim itu. Yang jadikan pertimbangan apa? Wa kana abuhuma solihah, bapaknya anak yatim itu orang soleh. Kalau kita jadi soleh itu bahkan ketika kita mati itu masih ngefek kepada anak kita. Ya, sekali lagi ini berarti kita tidak cukup untuk waktunya membahas satu persatu kata, tapi paling tidak saya sampaikan sedikit yang dari ayat ini tadi, beberapa hal yang tadi bisa kita ambil faidah atau penafsiran yang semoga saja bisa kita ambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita